Today, the United States stockpile of atomic weapons. Two priests who were the late President Kennedy said I will repeat them. Pada tahun 1935, seorang wanita kulit hitam baru saja mendapatkan jabatan baru sebagai asisten jaksa distrik di New York. Ia adalah Eunice Carter. Ia sudah sangat tidak sabar ingin membasmi prostitusi di New York yang belakangan ini semakin menjamur. Setelah mendapatkan restu dari atasannya Thomas Dewey, Carter melakukan investigasi terhadap dunia hiburan malam tersebut. Dan pada Februari 1936, Dewey mengotorisasi penggerbekan terhadap 200 rumah bordil di Manhattan dan Brooklyn. 60 pria dan 87 wanita dibawa ke kantor untuk proses investigasi lebih lanjut. Dari investigasi ini, nama Charles Luciano muncul sebagai bos tertinggi. Menyadari akan ditangkap, Luciano kabur ke Hot Spring, Arkansas. Namun tak butuh waktu lama bagi detektif untuk menemukannya. Ia ditangkap pada 3 April dan diseret ke meja hijau dengan 90 dakwaan prostitusi paksa. Tim pengacaranya mencoba untuk menyuap jaksa agung sebesar 50.000 US dollar. Namun ditolak dan malah memberatkan tuntutannya. Hakim membacakan vonis hukuman penjara selama 30-50 tahun. Ini menjadi penangkapan terbesar yang mengharumkan nama penegak hukum di Amerika. Mendekam di balik jeruji, Luciano terus menjalankan keluarganya. Ia menunjuk Genovese sebagai bos sementara. Pada tahun 1937, Luciano menunjuk Costello untuk menduduki posisi itu karena Genovese dihantui oleh ancaman pembunuhan sehingga ia terpaksa kabur ke Napoli. 2 tahun kemudian Adolf Hitler menginvasi Polandia dan Amerika memasuki arena pada akhir 1941. Perang ini dengan cara yang unik menguntungkan Luciano. Di tahun 1942, di balik jeruji, Luciano menerima sebuah penawaran tak terduga. Penawaran itu datang dari US Navy. Mereka meminta bantuan Luciano untuk mengamankan pelabuhan New York. Jika kamu berpikir kenapa US Navy melakukan itu, apakah mereka tidak percaya diri terhadap kemampuan mereka sendiri? Well, ada penjelasan logis untuk pertanyaan ini. Dalam perang skala global, masalah logistik merupakan faktor yang paling krusial. Pelabuhan New York adalah pelabuhan yang paling sibuk pada masa itu. Juga merupakan titik vital untuk pengiriman pasokan militer ke Eropa. Akan menjadi sebuah bencana kalau pelabuhan ini sampai disabotase oleh mata-mata blok poros, khususnya mata-mata Jerman. Kekhawatiran ini bukan tanpa sebab. Di awal tahun 1942, kapal SS Normandy milik Prancis yang diparkir di pelabuhan New York terbakar secara misterius. Walaupun tidak bisa dipastikan apakah kebakaran itu disebabkan oleh sabotase atau tidak, namun Amerika memutuskan untuk mengambil tindakan pencegahan. Sementara pelabuhan-pelabuhan di New York dikendalikan oleh serikat buruh yang terorganisir yang memiliki kaitan dengan mafia. Inilah alasan mengapa para mafia bisa dengan mudah menyelundupkan barang. Para mafialah yang mampu mencegah, mengizinkan, atau mendeteksi semua aktivitas di dermaga-dermaga. Kemampuan inilah yang tidak dimiliki oleh militer di sana. Mereka memiliki akses yang sangat terbatas ke inner circle para pekerja di pelabuhan. Dan orang yang memiliki pengaruh paling besar di sini sedang rebahan di penjara. Sempat terjadi konflik batin di kalangan pejabat tinggi untuk bekerja sama dengan seorang kriminal. Mereka tidak sanggup membayangkan reaksi publik jika kerjasama ini diketahui.
Namun akhirnya dengan berat hati, mereka memutuskan untuk mengunjungi Luciano. Tentu saja Luciano segera menerima tawaran tersebut, daripada harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam sel. Luciano berjanji akan memberikan intel kepada Navy dan memastikan tidak akan ada pemogokan pekerja dermaga selama masa perang. Pada tahun 1943, ketika kobaran api Perang Dunia telah berbalik menyerang blok poros, sekali lagi Amerika meminta bantuan kepada Luciano. Menyetujui permintaan Winston Churchill, Franklin Roosevelt memutuskan untuk membantu sahabatnya itu menginvasi Italia dengan cara masuk melalui Sisilia. Roosevelt mengatakan kepada Churchill bahwa negaranya memiliki banyak sekali warga Italia Amerika. Dengan memanfaatkan orang-orang ini, upaya untuk menyerbu Mussolini akan menjadi jauh lebih mudah. Churchill sangat setuju dengan usulan ini. Maka dalam masa persiapan operasi Husky, US Navy menghampiri Luciano untuk memanfaatkan koneksinya yang sangat erat dengan mafia Sisilia. Amerika membutuhkan intel di daratan Italia dan kerjasama dari penduduk lokal untuk memuluskan operasi tersebut. Luciano memiliki peran yang sangat krusial bagi sekutu dalam mendapatkan dukungan dari para bos mafia dan penduduk lokal di Sisilia. Para mafia yang memiliki dendam kesumat dengan Mussolini ini bahkan dengan senang hati membantu sekutu. Melalui pengaruhnya, Luciano membantu sekutu yang dengan cepat menguasai area-area vital, juga mencegah perlawanan dari penduduk lokal. Kontribusi Luciano dalam perang menjadi perdebatan. Tidak ada pengakuan resmi dari pemerintah Amerika Serikat atas jasanya tersebut. Namun dalam sebuah laporan di tahun 1954 yang ditulis oleh Thomas Dewey mengatakan bahwa Luciano telah menyumbang banyak layanan berharga kepada intel Angkatan Laut. Pada 10 Februari 1946, dengan hanya menghabiskan 10 tahun masa hukuman, Luciano dibebaskan dan dideportasi ke Italia. Walaupun ia menganggap deportasi ini agak konyol karena ia merupakan warga Amerika yang sah, namun Luciano tetap menerima keputusan ini. Pada bulan Oktober, secara diam-diam, Luciano pindah ke Havana, Kuba. Di sana, ia membuka banyak kasino. Kesuksesan bisnisnya ini tidak lepas dari sogokan kepada diktator Kuba, Fulgencio Batista, sebesar 3 juta sampai 5 juta US dollar per tahunnya. Di tahun 1947, Luciano menampakkan diri di berbagai klub malam sedang minum bersama Frank Sinatra, sehingga Amerika mengetahui keberadaannya dan menekan pemerintahan Kuba untuk menendangnya keluar. Mau tidak mau, Luciano kembali ke Italia. Ia menghabiskan sisa hidupnya di sana di bawah pengawasan ketat polisi Italia. Ia menikahi seorang balerina bernama Igea Lissoni di tahun 1949. Mereka tidak memiliki keturunan. Luciano mengatakan alasannya, "Aku tidak menginginkan anakku menjalani hidup sebagai anak dari Luciano sang gangster. Itu adalah satu hal yang masih aku benci dari Dewey, membuatku menjadi seorang gangster di mata dunia," ucapnya. Luciano meninggal pada 26 Januari 1962 di usia 64 tahun akibat serangan jantung. Hingga sekarang ia dikenang sebagai salah satu bos mafia terbesar di abad ke-20.